Risiko audit. Risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Jenis-jenis risiko audit. Yang pertama, risiko inherent. Risiko inherent adalah risiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi, entah karena kompleksitas transaksi dan kelas transaksi, atau kompleksitas perhitungan, atau aset yang mudah tercuri, atau ketiadaan informasi yang sifatnya objektif. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko yang bisa timbul akibat kelemahan sistem pengendalian intern audit, entah karena desainnya yang lemah atau pelaksanaan yang tidak sesuai desain, tidak mampu mencegah potensi salah saji, bersifat material, atau penggelapan. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko yang bisa timbul akibat kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya salah saji, bersifat material, atau penggelapan. Risiko deteksi ini ada dalam kendali auditor. B. Penilaian risiko. Penilaian risiko adalah pandangan menyeluruh di tempat kerja untuk mengidentifikasi hal-hal, situasi, proses yang dapat menyebabkan kerugian, terutama bagi orang-orang. Setelah identifikasi dibuat, dilakukan analisis dan evaluasi seberapa besar kemungkinan dan seberapa parah risikonya. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit. Yang pertama adalah ketergantungan pemakaian eksternal. Kedua, kemungkinan kegagalan keuangan. Ketiga, integritas manajemen. 4, sifat bisnis. 5, hasil audit sebelumnya. 6, penugasan awal versus penugasan berulang. 7, pihak-pihak yang terkait. 8, transaksi non-rutin. Hubungan risiko audit dan bukti audit sebagai berikut. Yang pertama adalah jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama adalah menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Selanjutnya, bukti audit. Bukti audit adalah segala jenis informasi relevan yang nanti akan digunakan oleh akuntan publik atau konsultan hukum atau auditor sebagai dasar dalam mengeluarkan opini auditnya. Jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, bukti fisik. Ini banyak dipakai dalam verifikasi saldo berwujud, terutama kas dan persediaan. Lalu ada bukti konfirmasi yang diperoleh melalui suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga. Yang ketiga yaitu bukti dokumenter, yang merupakan bukti paling penting dalam audit, yakni meliputi notulen rapat, faktur pembelian, dan kontrak proyek. Yang keempat itu catatan akuntansi, ini seperti jurnal dan buku besar. Lalu bukti surat pernyataan tertulis. Ini merupakan pernyataan yang ditandatangani seorang individu yang bertanggung jawab dan berpengetahuan mengenai rekening, kondisi, atau kejadian tertentu. Selanjutnya, bukti matematis. Ini diperoleh melalui perhitungan kembali oleh auditor. Lalu bukti lisan, di mana didapat melalui banyaknya hubungan antara auditor dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan auditor sehingga ia mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan lisan.
Selanjutnya, bukti analitis dan perbandingan. Ini mencakup penggunaan rasio dan perbandingan data klien dengan anggaran, standar ukuran kinerja, atau kondisi ekonomi yang umum. Dan yang terakhir yaitu struktur pengendalian internal. Ini dipergunakan untuk mengecek ketelitian dan dapat dipercayai data akuntansi. Kuat lemahnya struktur pengendalian intern merupakan indikator utama yang menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Reliabilitas bukti audit. Reliabilitas bukti mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Terdapat 6 karakteristik reliabilitas bukti, yaitu yang pertama, independensi penyedia bukti, seperti komunikasi dari bank, pengacara, atau para pelanggan. Contoh buktinya yaitu polis asuransi. Yang kedua, efektivitas pengendalian intern klien. Yang ketiga, pengetahuan langsung auditor, yaitu bukti langsung yang diperoleh oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, atau penghitungan ulang. Selanjutnya, kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Lalu, bukti yang objektif yang lebih dapat diandalkan dibanding dengan bukti yang subjektif. Dan yang terakhir yaitu ketepatan waktu. Materialitas. Materialitas adalah besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya, memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut. Materialitas digunakan untuk, yang pertama, menentukan bidang-bidang laporan keuangan yang perlu diaudit. Yang kedua, menetapkan konteks untuk strategi audit menyeluruh. Yang ketiga, merencanakan sifat, waktu, dan luas prosedur audit spesifik. Dan yang terakhir yaitu menentukan materialitas untuk golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian. Konsep materialitas yaitu mencakup seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Pertimbangan materialitas terbagi dua, yaitu yang pertama pertimbangan kualitatif dan pertimbangan kuantitatif. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji, sedangkan pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Untuk faktor kualitatif, yaitu yang pertama, kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum dan kecurangan. Yang kedua, syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu. Selanjutnya, adanya gangguan dalam tren laba. Dan yang terakhir yaitu sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan tersebut. Contoh materialitas yaitu auditor memutuskan kombinasi salah saji berjumlah 8% dari laba bersih sebelum pajak, dipandang material untuk laporan laba rugi. Oleh karena itu, jika kombinasi salah saji kurang dari 3%, auditor akan memandang sebagai salah saji yang tidak material, dengan memperhatikan faktor kualitatif dalam salah saji tersebut. Nah, dari sini kita dapat menentukan bahwa salah saji berada di antara 3% dan 8%, yang memerlukan pertimbangan auditor untuk memutuskan materialitasnya. Jika misalnya, laba bersih sebelum pajak yang dipakai sebagai jumlah kunci dalam suatu perusahaan berjumlah yaitu 100 juta, maka batas materialitas atau materiality border untuk laporan laba rugi berada dalam kisaran 3 juta sampai 8 juta. Ini didapat dari mana? Yaitu kita hitung dari yang pertama batas bawah. Batas bawah ini dihitung melalui 3% dikali 100 juta, maka didapatlah 3 juta yang dijadikan sebagai batas bawah. Dan untuk batas atas dihitung dari 8% dikali dengan 100 juta, maka didapat 8 juta yang dijadikan sebagai batas atas.